Hampir setiap budaya di dunia memiliki cerita tentang naga. China mengenalnya, Jepang mengenalnya, Eropa mengenalnya. Bahkan Indonesia pun punya kisah naga. Anehnya, ribuan tahun yang lalu, orang-orang yang hidup sangat berjauhan sama-sama menggambarkan makhluk yang hampir serupa. Padahal, mereka bahkan belum saling mengenal. Jadi, apakah semua itu hanya kebetulan? Atau mungkinkah naga benar-benar pernah hidup? Kalau kita membuka buku sejarah atau mitologi, hampir semua peradaban memiliki naga. Di Cina, naga dianggap sebagai pembawa hujan, simbol keberuntungan, dan lambang kekaisaran. Sedangkan di Eropa, naga justru digambarkan sebagai monster yang harus dikalahkan. Di Jepang, naga dipercaya sebagai penjaga lautan. Di Indonesia sendiri, kisah naga muncul dalam budaya Jawa, Bali, hingga Kalimantan. Yang menarik, budaya-budaya tersebut berkembang ribuan kilometer jauhnya, tapi tetap memiliki makhluk yang mirip. Mengapa bisa begitu? Ada satu teori yang cukup masuk akal. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu, seseorang sedang menggali tanah, lalu menemukan tulang sepanjang beberapa meter. Ia tidak mengenal dinosaurus, tidak mengenal fosil. Yang ia lihat hanyalah tulang raksasa. Lalu, apa yang akan ia pikirkan? Bisa jadi ia menganggap tulang itu milik seekor naga. Faktanya, di berbagai negara, fosil dinosaurus memang sering ditemukan. Bahkan sebelum ilmu paleontologi lahir. Mungkin inilah awal lahirnya legenda naga. Namun, teori itu belum menjelaskan semuanya. Karena orang zaman dahulu tidak hanya menggambar naga, mereka juga mendeskripsikannya. Ada naga yang bisa terbang, ada yang hidup di laut, ada yang menjaga gunung, bahkan ada yang dipercaya bisa mengendalikan hujan. Apakah semua itu hanya imajinasi atau ada makhluk nyata yang menginspirasinya? Para ilmuwan memiliki beberapa dugaan. Ular, buaya, biawak raksasa, elang, bahkan paus. Ketika cerita dari berbagai hewan itu digabungkan, lahirlah satu makhluk baru yang kita kenal sebagai naga. Misalnya, ular memberi tubuh panjang, elang memberi sayap, buaya memberi kepala, harimau memberi cakar. Semuanya menjadi satu. Di internet beredar klaim menarik. Katanya, catatan kuno lebih banyak menyebut naga daripada dinosaurus. Pernyataan ini sebenarnya benar, tetapi sering disalahartikan. Mengapa? Karena kata dinosaurus baru diciptakan tahun 1842. Sebelum itu, manusia memang belum mengenal istilah tersebut. Jadi, kalau seseorang menemukan tulang raksasa, ia tentu tidak akan berkata, itu dinosaurus. Mungkin ia akan menyebutnya naga, monster atau ular raksasa. Sampai hari ini, belum ada bukti ilmiah bahwa naga seperti dalam legenda pernah hidup. Tidak ada fosil, tidak ada DNA, tidak ada kerangka utuh. Namun, bukan berarti kisah naga tidak memiliki nilai, karena kisah itu membantu kita memahami bagaimana manusia menjelaskan dunia sebelum ilmu pengetahuan berkembang. Tetapi, masih ada satu hal yang belum benar-benar terjawab. Mengapa begitu banyak budaya menciptakan makhluk yang sangat mirip, padahal mereka hidup berjauhan? Apakah itu hanya kebetulan? Apakah manusia memiliki imajinasi yang sama? Atau ada sesuatu yang pernah dilihat oleh nenek moyang kita? Sampai sekarang, jawabannya masih menjadi misteri. Mungkin naga memang tidak pernah ada. Atau mungkin, legenda hanyalah cara manusia menjelaskan sesuatu yang belum mereka pahami. Tetapi satu hal yang pasti, kisah naga telah bertahan ribuan tahun. Dan hingga hari ini masih membuat kita bertanya, bagaimana semuanya bisa dimulai?